Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga setelah UTS ini kita lebih semangat lagi dalam belajar mengajar ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi after UTS itu dengan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama autokorelasi, kemudian heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai autokorelasi. Kita lihat uji asumsi klasik itu kalau di sini pembagiannya ada 5. Autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, normalitas, dan linearitas. Nah, biasanya normalitas dan linearitas ini dia sejalan. Nah, model regresi yang baik itu apabila memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama itu tidak terjadi autokorelasi, kemudian tidak terjadi heteroskedastisitas, kemudian tidak terjadi multikolinearitas, normal, dan linear. Nah, masing-masing ini, ketiga ini mungkin bahasanya masih baru ya bagi saudara ya. Nanti kita akan mempelajari masing-masingnya ini setiap minggu. Sekarang kita masuk dulu untuk bab autokorelasi. Apa itu autokorelasi? Autokorelasi adalah hubungan antara error dengan variabel error lainnya. Jadi, masing-masing variabel error itu mempunyai hubungan dengan variabel error lainnya. Misalkan, kita ingin penelitian menggunakan data time series. Time series itu ingat ya, apa itu? Itu data berdasarkan runtut waktu. Runtut waktu maksudnya adalah misalkan dari hari Senin sampai hari Senin berikutnya, atau dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Nah, itu datanya kita ambil secara berurutan 2000, 2001, 2002, 2003. Atau kita ingin mengambil umur panen padi. Nah, kita ambil musim 1, musim panen 1, musim panen 2, musim panen 3. Nah, masing-masing musim panen atau runtut waktu itu dia mempunyai variabel error. Nah, apabila variabel error, misalkan saya contohkan tahun 2000 dengan variabel error tahun 2001 itu mempunyai hubungan, berarti terjadi autokorelasi. Jadi, yang dimaksud dengan autokorelasi adalah adanya hubungan antara variabel error dengan variabel error lainnya. Nah, biasanya autokorelasi ini terjadi pada data time series. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ini adalah gambar pola autokorelasi ya. Autokorelasinya gambarnya dari A, B, C, dan D. Bagaimana cara kita menentukan? Kalau data kita mempunyai autokorelasi, artinya data kita itu gambarnya itu sepertinya mempunyai pola. Nah, coba saudara lihat gambar A sampai D itu dia punya pola, teratur dia. Seperti ini yang A seperti siklus dia. Awalnya sama-sama naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Artinya dia mempunyai pola. Kemudian ini yang B itu gambarnya naik, C itu gambarnya turun, dan D itu gambarnya seperti parabola. Nah, kalau gambar data variabel error kita seperti ini, berarti dia mempunyai autokorelasi atau mengandung autokorelasi. Artinya terdapat hubungan antara variabel error dengan variabel error lainnya. Bagaimana data yang bagus? Itu adalah data yang tidak berbentuk pola, seperti gambar nomor E. Jadi variabel errornya itu tidak berbentuk pola, memang acak saja dia, tidak berbentuk pola apapun. Nah, yang E ini yang diharapkan. Sementara yang A sampai D itu tidak diharapkan. Karena kenapa? Berarti dia mengandung autokorelasi. Kalau autokorelasi terkandung dalam sebuah persamaan regresi, maka hasilnya nanti akan bias, tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kita lihat lagi, ini tadi penjelasan gambarnya. Kita lanjutkan. Nah, gambar pola autokorelasi ini ada yang ke atas, ini ujungnya ke atas ya. Artinya dia berautokorelasi positif. Ini juga yang A ini dia ke atas, atau dia ke bawah, berarti autokorelasi negatif. Jadi autokorelasi itu pun terbagi dua, yang positif dan negatif.
Nah, kenapa terjadi autokorelasi? Yang pertama itu tidak diikut sertakannya seluruh variabel bebas yang relevan dalam model regresi yang diduga. Jadi ada variabel bebas penting tetapi tidak dimasukkan ke dalam model ekonometrika. Seperti yang sudah saya contohkan sebelum UTS kemarin ya, kita ingin melihat bagaimana sih permintaan cabai pada kurun waktu tertentu, pada satu waktu tertentu. Nah, permintaan cabai itu pastinya yang pertama teringat sesuai teori pasti itu dipengaruhi oleh harga cabai. Baru faktor lainnya. Nah, ternyata dalam suatu persamaan permintaan cabai, harga cabainya tidak diikutkan. Nah, itu akan menyebabkan timbulnya autokorelasi. Karena kenapa? Harga cabai itu merupakan variabel bebas penting yang relevan pada persamaan permintaan cabai. Jadi, hati-hati kalau variabel bebas penting tidak diikutkan dalam satu persamaan, maka bisa menyebabkan timbulnya autokorelasi. Yang kedua, terjadi kesalahan spesifikasi model matematika yang digunakan. Nah, kesalahan spesifikasi model artinya variabel yang tidak penting, yang tidak ada hubungan sama sekali kita masukkan ke dalam model seperti itu. Misalkan permintaan harga cabai, terus kita masukkan variabel lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan permintaan cabai. Misalkan apa? Kita masukkan jumlah mobil yang ada di Indonesia, kan tidak ada sangkut pautnya. Nah, maka itu akan terjadi nanti kesalahan spesifikasi model. Yang ketiga, pemakaian data yang kurang baik. Karena terjadi interpolasi data atau sumber data yang kurang akurat. Nah, ini hati-hati. Saudara nanti kalau turun penelitian, usahakan datanya itu betul-betul data yang ada di lapangan. Jangan pakai data fiktif atau data yang dibuat-buat, karena itu akan terlihat nantinya. Atau memakai interpolasi data. Contohnya apa? Kita membutuhkan data produksi tiap bulan atau tiap musim panen. Yang tersedia di BPS itu adalah data per tahun. Nah, maka dengan semena-mena kita langsung membagi ke dalam 12 bulan. Nah, itu akan salah nantinya. Kenapa? Kalau data itu dibagi dalam data tahunan dibagi ke dalam 12 bulan, itu namanya kita mendapatkan harga rata-rata. Tidak mencerminkan data yang ada setiap bulannya atau musim panennya. Kemudian yang keempat, terjadinya kesalahan spesifikasi gangguan. Nah, yang kelima, data deretan waktu ekonomi seringkali menunjukkan pola siklus. Nah, ini juga yang menyebabkan autokorelasi. Data ekonomi, misalkan data harga suatu barang itu kan biasanya polanya siklus ya. Hari ini harganya naik, besok turun, besoknya lagi bisa naik, kemudian turun kembali. Itu namanya pola siklus. Nah, itu kadang-kadang yang menyebabkan terjadi autokorelasi. Kemudian ada yang namanya fenomena cobweb. Cobweb itu adalah fenomena yang terjadi khusus pada produk-produk pertanian. Apa maksudnya? Kita itu lambat, fenomena cobweb ini lambat merespon suatu harga. Jadi produk tertentu itu responnya lambat terhadap harga. Apa yang dimaksud respon lambat itu? Misalkan hari ini harga berubah. Nah, tapi produk kita itu tidak bisa langsung merespon dengan cepat. Karena apa? Ada masa tenggat waktu. Khususnya produk pertanian. Misalkan hari ini petani itu baru menanam cabai hari ini. Kemudian siang harinya itu harga cabai melonjak naik. Nah, kan petani tidak bisa langsung menjampi-jampi cabai kemudian langsung panen saat itu juga. Tetapi dia membutuhkan waktu 3-4 bulan ke depan ya. Nah, sementara harga cabainya itu naik pada hari bersamaan dengan hari si petani menanam cabai. Nah, artinya apa? Produk cabai itu tidak bisa merespon harga dengan cepat. Jadi kalau harganya naik hari ini, dia baru bisa meresponnya 4 bulan ke depan setelah panen. Ternyata pas 4 bulan ke depan, harga cabai turun kembali. Nah, itu dinamakan fenomena cobweb. Jadi produk pertanian ini biasanya terkena imbas dari fenomena cobweb. Beda ya, produk pertanian dengan produk-produk industri itu sangat beda sekali. Nah, itu juga yang menyebabkan terjadinya autokorelasi. Yang ketujuh itu karena adanya keterlambatan atau biasanya disebut dengan lag. Lag ini misalkan
variabel ekonomi misalnya konsumsi nih. Dalam periode ini dipengaruhi oleh konsumsi periode yang lalu. Nah, sehingga mencerminkan pola yang sistematis. Misalkan contoh mudahnya, saudara misalkan dalam sebulan itu diberikan uang saku 1 juta setiap bulannya. Nah, kalau saudara boros di awal pemakaian pada awal bulan, memakai uang yang 1 juta itu boros, misalkan habis dalam hari pertama 500.000, sementara bulan itu kan ada 30 hari, hari pertama sudah habis 500.000, berarti untuk 29 hari lainnya saudara harus membagi 500.000 sisanya dibagi 29 hari. Nah, artinya apa? Pada saat hari pertama saudara foya-foya dengan 500.000 langsung habis, itu bisa makan konsumsi apa saja. Nah, ketika besoknya itu mulai berpikir, wah nggak bisa lagi seperti ini, maka saudara akan menghemat. Nah, artinya apa? Terjadi keterlambatan atau lag, istilahnya dalam ekonometrika. Konsumsi hari ini dipengaruhi oleh konsumsi yang lalu, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8, penyebab autokorelasi ini adalah terjadinya manipulasi data. Maksudnya apa? Itu yang saya contohkan tadi. Data yang tersedia kalau saudara mengambil di BPS ataupun di Dinas Perkebunan atau Pertanian, itu biasanya menyediakan datanya itu dalam bentuk tahunan. Sementara kita kalau dalam penelitian itu membutuhkan data bisa harian, bisa bulanan. Nah, itu tidak tersedia. Tersedianya kapan? Kalau kita turun ke lapangan. Nah, kita mau mengambil gambaran awal untuk melihat berapa sih produksi karet di Provinsi Jambi ini setiap bulannya. Nah, itu kan tidak terdapat data sekunderinya atau data sekundernya. Jadi yang tersedia di BPS ataupun di dinas-dinas itu hanya data tahunan. Nah, kemudian saudara membagi 12 bulan, dari 1 tahun itu dibagi 12 bulan untuk mendapatkan angka 1 bulan. Nah, itu pun tidak dibenarkan dalam ekonometrika karena bisa menyebabkan munculnya autokorelasi. Ya, kalau saudara membagi sama banyak itu namanya rata-rata, tidak mencerminkan data yang sebenarnya. Oke, jadi inilah penyebab-penyebab munculnya autokorelasi. Apa itu autokorelasi? Adanya hubungan antara variabel error dengan variabel error lainnya. Sekarang kita lihat apa sih akibat autokorelasi ini terhadap hasil penelitian kita. Yang pertama itu adalah penduga koefisien regresi. Ingat ya, koefisien regresi. Artinya apa? Koefisien regresi, yang masih ingat itu ada tanda parameternya. Nah, itu disebut koefisien regresi. Dengan menggunakan LS, tidak lagi blue. Blue ini best linear unbiased estimated. Pernah kita singgung kemarin ya. Nah, jadi sehingga hasilnya itu menjadi tidak bias dan inkonsisten biasanya. Jadi tidak lagi best, tidak lagi linear, tidak lagi unbiased. Yang kedua, hasil estimasi untuk standar error dan variance koefisien regresi yang didapat akan underestimate. Jadi maksudnya apa? Di bawah prediksi hasil penelitian kita. Nah, misalkan R-square-nya nilainya besar tapi tidak diikuti dengan uji T-nya, tidak ada yang berpengaruh sama sekali. Uji F-nya pun seperti itu. Interval kepercayaannya pun tidak berada pada daerah yang dipercaya, seperti itu. Jadi akan muncul error-error lainnya dalam membaca hasil penelitian. Kemudian adanya autokorelasi yang kuat itu akan membuat dua variabel yang tidak berhubungan seakan-akan menjadi berhubungan. Nah, ini kalau ada autokorelasi yang kuat. Jadi, dua variabel yang tidak berhubungan seakan-akan itu dia akan berhubungan. Misalkan seperti ini. Jumlah produksi karet di Indonesia itu korelasinya sama persis dengan peningkatan harga cabai di Amerika, misalnya seperti itu. Nah, gara-gara ada autokorelasi yang kuat, padahal dua variabel ini sama sekali tidak punya hubungan, seakan-akan menjadi berhubungan. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara mendeteksi autokorelasi. Jadi setelah kita inputkan data-data mentah, kemudian kita olah, keluar hasilnya, kita ingin mendeteksi apakah hasil penelitian kita itu
terjadi autokorelasi. Yang pertama caranya dengan metode grafik. Metode grafik ini saudara tinggal memasukkan ke dalam scatter diagram. Jadi ada kertas diagram itu, saudara inputkan di situ nilai-nilai variabel error. Nah, jadi kalau variabel errornya itu berbentuk pola seperti yang tadi digambarkan di awal, kalau dia berbentuk pola berarti terkandung autokorelasi. Tapi kalau dia acak, tidak berbentuk pola, berarti aman. Hasil penelitian kita tidak terdapat autokorelasi. Yang kedua itu adalah dengan menggunakan metode Darwin-Watson atau biasanya disebut dengan DW-test, Darwin-Watson. Nah, setiap software yang mengolah data persamaan regresi linear berganda atau regresi linear saja itu akan mengeluarkan nilai Darwin-Watson atau DW-test. Nah, ini adalah yang paling banyak digunakan orang untuk mendeteksi autokorelasi. Oke. Jadi DW-test ini itu bisa digunakan untuk persamaan yang tidak menggantung lag dependent variable atau lag yang tadi saya sebutkan ya. Lag itu time lag itu maksudnya adalah data pada periode sebelumnya. Nah, bagaimana cara mencari DW-test ini? Ini kita lihat ada zonanya. Zonanya seperti ini. Ini 0 sampai DL berarti ada autokorelasi positif. Ingat ya, yang saudara perlu ingat itu ini 0, ini ada DL, ini DU, ini angka 2, kemudian ini 4 kurang DU, 4 kurang DL, kemudian ini 4. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu saudara ingat antara 0 sampai DL ini adalah terjadi autokorelasi positif. Jadi kalau nilai Darwin-Watson kita terletak di sini, berarti dia mengandung autokorelasi positif. Nah, ini DL sampai DU ini adalah zona tidak ada kesimpulan sama sekali. Kemudian ini adalah 2 DU sampai 4 kurang DU ini adalah tidak ada autokorelasi. Kemudian 4 kurang DU sampai 4 kurang DL ini zonanya adalah zona tidak ada kesimpulan. Kemudian 4 DL sampai 4 itu adalah zona autokorelasi negatif. Nah, ini dia zonanya, nanti kita akan mencari. Kemudian ini adalah penjelasannya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah hasil dari SPSS ya, hasil dari SPSS. Di sini kita lihat nilai Darwin-Watson-nya sebesar 1,339. 1,339 dengan variabel bebasnya. Variabel bebasnya ini kita lihat di mana, di sini. Predictors konstan. Ini jenis kelamin, pengalaman kerja, usia. Ini adalah variabel bebas. Berarti ada berapa variabel bebas? Ada 3. Nah, variabel bebas itu dilambangkan dengan huruf K. Berarti K-nya ada 3. Nah, jumlah sampel ini kita lihat nanti di dalam soal ada berapa. Nah, di sini ternyata jumlah sampelnya 11. Nah, kita ingin melihat apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Maka ini kita pindah ke tabel Darwin-Watson. Ini Darwin-Watson untuk alfa 5%. Ingat, alfa 5% artinya apa? Artinya standar kesalahan yang ditolerir itu hanya 5%, sehingga hasil penelitian kita dipercaya 95%. Kita masukkan ke dalam tabelnya ini, kita ingin mencari nilai DU dan DL masing-masingnya. Tadi K-nya atau variabel bebasnya ada 3 ya, berarti ini dia. Kemudian N-nya tadi 11, berarti ini dia. Kita ingin melihat berapakah nilai DL dan DU-nya. DL-nya ini 0,5948. DU-nya 1,9280. Ingat ya, DL, DU. DL-nya sekian, DU-nya sekian. Kemudian akan kita masukkan ke sini. Ini dia daerah tadi. Kali ini sudah saya buatkan bentuk kurvanya ya, kalau tadi kan belum. Nah, ini dia. Ini berarti daerah korelasi positif, ini inkonklusif tanpa kesimpulan. Daerah ini tidak ada autokorelasi. Daerah ini inkonklusif lagi, tidak ada kesimpulan, dan ini korelasi negatif. Kita lihat tadi nilai Darwin-Watson kita itu adalah 1,339. 1,339. Nah, kita
sudah tahu tadi dari sini DL-nya 0,5948. Berarti nilai ini, DL ini kita masukkan ke sini. Nilai DL ini kita masukkan ke 0,5948. Nah, ini dia. Dibulatkan 0,595. Ini nilai DL-nya. Nilai DU-nya pun kita masukkan dari yang tadi, 1,928. Pindahkan ke sini. Nah, baru kita lihat nilai Darwin-Watson kita tadi di SPSS berapa? Yaitu 1,339. Kita pindahkan. Ada angka di mana dia? Ini tadi 0,5, ini 1,9, berarti 1,33 itu terletak di antara ini. Kesimpulannya apa? Inkonklusif, artinya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nggak tahu kita apakah ada autokorelasi atau tidak. Nah, daerah inkonklusif ini daerah abu-abu, tidak ada kesimpulan. Seperti itu cara mencari Darwin-Watson. Nah, ini dia saya berikan nilainya, nilai N-nya dari 15 sampai 100. Ini K-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk memudahkan saudara mencari nanti ya. Kita lihat lagi. Seandainya ini kita lihat Darwin-Watson. Darwin-Watsonnya ada di sini. Ini dia. Darwin-Watsonnya 1,20864, 1,2 ya. 1,2. Observasinya atau nilai N-nya, jumlah sampelnya ada 16. Kemudian variabel bebasnya ada 2. Yang C ini konstanta ya. Yang variabel bebasnya hanya Y dan F. Berarti kita lihat di tabelnya itu K-nya yang 2, kemudian N-nya 16. Kita lihat lagi di sini. K-nya 2, berarti ini dia yang akan kita lihat. N-nya tadi berapa? 16 ini. Nah, berarti 0,98 untuk DL-nya, DU-nya 1,58. 0,98 1,58. Sementara ininya 1,2. Berarti 1,2 itu, nah ini tadi 0,98 DL-nya, DU-nya 1,58. Berarti DL-nya 0,98, DU-nya 1,5, sementara DW kita adalah 1,2. Terletak di sini lagi. Nah, daerah inkonklusif. Bisa ya? Itu cara untuk mencari Darwin-Watson. Sekarang kita lihat lagi, saya berikan lagi contoh soal supaya saudara lebih memahaminya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama ya. Yang pertama. Misalkan alfanya itu 5%. 5%. Kalau didesimalkan berarti itu adalah 0,05 ya. Nah, kemudian diketahui lagi K-nya adalah 5. K itu ingat apa? Variabel bebas, jumlah variabel bebas. Jadi K-nya 5, N-nya atau jumlah sampelnya adalah 34. Kemudian nilai Darwin-Watson-nya adalah 1,96. Yang ditanya, apakah terdapat autokorelasi? Nah, apa yang langkah awal akan saudara cari? Kita buka tabel Darwin-Watson. Kita lihat, cari dulu nilai DL dan DU-nya. Ini masing-masing berapa? Nah, oke, kita buka tabel Darwin-Watson ya. Nah, ini dia tabel Darwin-Watson-nya. Tadi K-nya 5, berarti ini dia K-nya 5. Kemudian N-nya itu ada 34. Saudara cari di sini 34. Nah, ini 34. K-nya 5, N 34. Berarti kita lihat sejajar 34. Berapakah nilai DU-nya? DU-nya 115 dan DL-nya 115 dan DU-nya, ini DU ya, tulisannya DU 1,81. Oke, berarti itu yang akan saudara catat, nilai DU dan DL.
nilai DL yang tadi kita pindahkan ke sini. Nilai DL-nya tadi 1,15. Sudah kita lihat di tabel Darby-Watson ya. Kemudian nilai DU-nya itu adalah 1,81. Selanjutnya apa? Kita akan melihat ke tabel atau ke kurva yang tadi. Kurva yang tadi saya tunjukkan di materi. Kita lihat terlebih dahulu kurvanya ya untuk memudahkan saudara. Ini dia kurvanya. Nah, untuk memudahkan saudara saya akan salin lagi ke kertas yang tadi ya. Nah, kurvanya sudah saya pindahkan ke sini untuk memudahkan saudara. Kita lihat DL-nya itu 1,15. Berarti saudara bisa membuat di sini 1,15. Kita ganti DL-nya ke angka 1,15. Kelihatan? 1,15 itu DL. Kemudian nilai DU-nya berapa? 1,81. Kita taruh di sini 1,81. Nilai Darby-Watson kita berapa? 1,96. Berarti apakah 1,96 terletak di sini? Tidak ya, karena ini yang paling tinggi 1,81. 1,96 ini lewat dari 1,81. Berarti dia terletak di sebelah sini. Nah, ini ada angka 2. Ini 1,81. Berarti 1,96-nya terletak di mana? Di antara 1,81 dan 2. Nah, berarti di sini dia terletak 1,96. Apa kesimpulannya? Tidak ada autokorelasi. Berarti kesimpulan soal ini adalah tidak terdapat autokorelasi. Oke, sekarang saya berikan contoh soal yang kedua ya, supaya lebih paham. Soal yang kedua. Nah, misalkan alfanya itu adalah 5% kembali, kemudian K-nya itu adalah 3, N-nya 100, kemudian Darby-Watson-nya 2,8. Yang ditanya sama, apakah kesimpulannya? Nah, apa yang akan kita lakukan? Kembali kita lihat tabel Darby-Watson yang tadi. Ya, nanti saudara lihat tabel Darby-Watson, lihat yang K-nya 3, N-nya 100. Kemudian apa yang kita tulis? DL-nya berapa? DL-nya, kemudian DU-nya berapa? Nah, setelah dilihat DL-nya itu adalah 1,61. Kemudian DU-nya adalah 1,74. Sudah dapat angka ini, apalagi langkah selanjutnya? Dipindahkan ke kurva. Kita lihat DL-nya adalah 1,61. Kita tulis ini DL ya. Kita tulis 1,61. DU-nya 1,74. Kita menggunakan yang ini lagi, bukan yang tadi. Ini bisa kita coret. Yang sekarang DU-nya adalah 1,74. Nah, kemudian DW-nya berapa? 2,8. 2,8 itu apakah berada di antara 1,61 dan 174? Lewat ya. Nah, kemudian ini ada angka 1,74 dan 2. Apakah 2,8 itu terletak di sini? Tidak juga. Lewat juga. 2,8 itu lewat dari angka 2. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah terletak di antara ini? Kita belum tahu. Kenapa belum tahu? Kita harus mencari dulu 4 kurang DU ini berapa. 4 dikurang DU. DU-nya tadi kan 1,74. Kita masukkan saja langsung. 4 kurang 1,74. Berapa kira-kira ini? 4 kurang 1,74 berarti 2,26. Nah, 2 dengan 2,26. Apakah 2,8 terletak di antara 2 sampai 2,26? Tidak.
lewat lagi ke sini ya, karena dia 2,8, ini cuma 2,26, lewat lagi. Berarti apakah dia terletak di antara sini? Belum tahu, kita lihat lagi. 4 kurang DL, 4 kurang DL ini 4 kurang DL nya berapa tadi? 1,61. Berapa hasilnya? 4 kurang 1,61 berarti 2,59. Nah, apakah 2,8 terletak antara 2,26 dengan 2,59? Tidak juga, lewat lagi. Nah, tinggal ini yang terakhir. 2,59 sampai 4. Apakah 2,8 terletak di antara ini? Jawabannya iya. Berarti 2,8 terletak di sini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa terdapat korelasi negatif atau autokorelasi negatif. Nah, seperti itu cara mencarinya. Nanti saudara bisa mencarinya ya. Saya berikan tabel Darwin-Watson-nya. Ini kurvanya seperti ini, cara mencarinya juga seperti ini. Silahkan saudara lihat nanti di soal yang akan saya berikan. Metode yang ketiga untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan cara metode H-statistik atau H-stat ya. Nah, ini dia rumusnya. Nah, kapan metode H-statistik ini digunakan? Kalau dalam persamaan regresi linear berganda itu menggunakan variabel lag. Lag itu adalah misalkan periode sebelumnya, variabel yang mengandung nilai-nilai periode sebelumnya itu dinamakan variabel lag. Bagaimana kesimpulannya? Jika H statistiknya itu besar dari 1,96, berarti terdapat autokorelasi. Kalau dia itu kecil, H statistiknya dari nilai min 1,96, berarti terdapat autokorelasi negatif. Namun kalau H statistik kita itu berada di antara min 1,96 sampai 1,96, berarti tidak terdapat autokorelasi. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang keempat, cara mendeteksinya dengan menggunakan metode Lagrange multiplier, Lagrange multiplier atau LM test. LM test ini mempunyai metode dengan cara membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Jadi kalau chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel, maka dia mengandung autokorelasi. Tapi kalau chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabel, maka dia tidak mengandung autokorelasi. Seperti itu untuk LM test. Menggunakan, ini dia tabel chi-square-nya. Nah, ini kalau kita menggunakan metode LM test. Jadi banyak metode yang bisa saudara gunakan untuk menguji atau mendeteksi apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Nah, sampai di sini selesailah materi autokorelasi. Apabila ada pertanyaan, kita akan lanjut diskusi dengan Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.